Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang tafsir dari surat At-Takatsur. Kemarin terkait tentang muqaddimah tentang surat At-Takatsur. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsir dari surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kita cukupkan dulu sampai 4 ayat. Karena lumayan panjang pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Telah melalaikanmu at-takatsur, bermegah-megahan. Atau telah melalaikanmu dengan banyaknya kamu mengumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, niscaya kamu akan mengetahui akibat dari kamu mengumpulkan harta, lalai dari ibadah kepada Allah. Ditegaskan lagi oleh Allah, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, niscaya kamu akan mengetahui akibat yang sebenarnya, yang sesungguhnya kelak karena kebodohanmu dengan mengumpulkan harta, kemudian lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan lughatan secara bahasa alha yulhi ilha. Ini artinya asyughlu wal insiraf 'ani syai'il ham ila ma yad'u ilaihil hawa. Al-hayulhi ilha secara bahasa artinya adalah menyibukkan diri, ya, atau memalingkan diri dari sesuatu yang penting kepada sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Ini namanya al-hayulhi, melalaikan. Yang tadinya kita fokus memikirkan sesuatu yang penting, apa, tentang akhirat, tentang tujuan diciptakannya kita adalah untuk ibadah. Lalu kemudian kita memikirkan tujuan lain, ya, dipalingkan tujuan utama kita kepada sesuatu yang sifatnya hawa nafsu, maka ini berarti dia sudah terkena al-hayulhi, melalaikan. Nah, ya. Maka al-hayulhi ilha itu artinya menyibukkan diri, memalingkan diri dari sesuatu yang penting kepada sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Adapun sifatnya hawa nafsu ini sama sekali tidak ada kepentingannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena kalau urusannya hawa nafsu tidak ada pentingnya sama sekali, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Maka wa aslul lahu al-ghaflah. Maka pada dasarnya kata al-hayulhi atau lahu itu artinya al-ghaflah,
orang yang lupa, orang yang lalai. Ya, dari sesuatu yang penting untuk dirinya. Dari sesuatu yang penting untuk dirinya sendiri. Tujuan hidupnya untuk apa? Sampai dilalaikan oleh Allah, bagaimana dia mewujudkan tujuan hidupnya. Ya, padahal tujuan hidup kita, diciptakannya kita oleh Allah, itu untuk ibadah. Tapi bagi mereka orang-orang yang ya dipalingkan karena kecintaannya terhadap harta, karena kecintaannya terhadap dunia, sehingga apa? Disibukkan, sehingga dia lalai, dia lupa dari sesuatu yang amat penting, yaitu apa? Tujuan diciptakannya manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini Allah mengatakan, ya, para ahli tafsir, alhaakumut takatsur ay syaghalakum ayyuhan nas at-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijali an taatillah. Telah menyibukkanmu wahai manusia. Apa yang menyibukkan kebanyakan manusia? At-tafakhur, merasa berbangga-bangga diri. Ya, bil amwal, dengan hartanya. Ya, ada orang yang berbangga-bangga, saya orang kaya, alhamdulillah nih, ya, kekayaan saya luar biasa. Ya, tapi percuma kekayaannya tidak mengantarkan dia untuk semakin dekat dengan Allah. Ini celaka. Berbeda ketika apa? Kekayaannya menjadi wasilah. Nah, tadi menjadi wasilah perantara untuk dia semakin dekat dengan Allah. Maka mulia dengan hartanya. Mulia. Maka celaka bagi orang-orang yang lalai tadi, yang di dalam hatinya sudah terkena penyakit wahan. Sudah terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta dunia dan takut mati. Ya, maka dia disibukkan terus untuk mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, padahal di rekeningnya sudah tertumpuk-tumpuk puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, tapi selalu merasa kurang dan kurang. Dan itu memang tabiat manusia. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, laukana libni Adam wadiyan min dhahabin. Kalau seandainya anak Adam itu mempunyai satu tumpukan emas di sebuah lembah, ya, satu tumpukan emas, gunung emas di sebuah lembah. Kemudian apa? Huwa yurid, ya, dia ingin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Maka ketika dia sudah memiliki satu gunung emas, coba bayangkan emas, maka kata Nabi, pasti dia akan berusaha untuk bagaimana mengumpulkan satu gunung emas lagi. Sehingga apa? Menjadi memiliki dua gunung emas. Sampai kapan? Sampai dia ditutup mulutnya dengan tanah. Itu baru puas. Artinya apa? Sampai dia mati. Ya, memang pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas. Tapi bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, maka dia mencari harta tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak tercela seseorang cinta kepada harta. Wajar manusia cinta kepada harta, manusia juga cinta kepada anak, manusia cinta kepada, suka dengan jabatan dan seterusnya. Tapi jadikan semua itu, hartanya, jabatannya, apapun itu, sebagai sarana, alat agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Diberikan harta, diberikan anak, diberikan kekayaan, jabatan, apapun itu yang sifatnya materi duniawi, malah apa? Menjadikan dia lupa an taatillah, dari ketaatan kepada Allah. Wa anil isti'dad lil akhirah. Dia lupa untuk mempersiapkan bekal apa? Untuk kehidupan akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia menemui ajalnya, kematiannya, hatta adrakakum al-maut.
sampai datang kematian kepadanya. Loh, ini bahaya, ya. Artinya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hatinya sudah cinta dunia. Ya, kalau orang sudah cinta dunia, maka hatinya akan dilalaikan dari ibadah kepada Allah. Terus dilalaikan. Nggak ingat sholat. Orang kalau sudah cinta dunia, gila jabatan, gila harta, gila wanita, gila tahta, ya, jabatan dan seterusnya, maka hatinya yang dipikirkan hanya apa? Dunia, dunia. Tidak ingat sholat, ya, tidak ingat sholat, tidak ingat zikir, tidak ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kondisi ini bisa mengantarkan sampai kepada kematiannya. Ini naudzubillah. Ai hatta adrakakumul maut. Sampai datang kematian kepadanya wa tufintum fil maqabir. Sampai kalian dikuburkan di kubur-kubur kalian. Ya, ini. Ini bahaya sekali, ya, ketika hatinya sudah dilalaikan dengan cinta dunia, dia lupa kepada Allah, dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya hanya dunia, dunia dan dunia. Tidak ada ingat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan dari tujuan yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah. Maka Allah mengatakan selanjutnya, menegaskan, memberikan ancaman. Kalla saufa ta'lamu. Ini sebenarnya untuk orang beriman ini. Pesannya, kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, niscaya kamu benar-benar akan mengetahui akibat dari perilakumu tadi. Apa perilakunya? Mengumpulkan harta, lupa ibadah kepada Allah. Ini bahaya. Maka orang beriman dikasih wanti-wanti. Kalla sekali-kali tidak. Maka ketika orang beriman mendengarkan ini, oh stop. Harus mendengarkan. Harus ya tadi merubah sikapnya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Maka apa? Hadza zajrun wa tahdidun. Ini merupakan peringatan keras, zajr, peringatan keras dari Allah bagi kita orang-orang beriman. Jangan sampai kita termasuk orang ini. Wa tahdid, dan merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Irtadi'u ayyuhan nas, maka cegahlah dirimu wahai manusia, wanzajiru, dan halangilah dirimu, anishtighali bima la yanfa wa la yufid, dari menyibukkan bima dengan apa-apa, la yanfa dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, wa la yufid dan sesuatu yang tidak memberikan faidah. Oh, ya. Fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibata jahlikum. Nah ini. Kelak kalian pasti akan mengetahui akibat kebodohanmu itu. Ya. Wa tafritikum, dan akibat kelalaianmu. Oh, apa lalai? Apa kebodohannya? Sibuk dengan dunianya sampai dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Ini kebodohannya. Dilupakan dari tujuan utama, yaitu apa? Beribadah. Ya. Maka kelak kamu pasti akan mengetahui akibat dari kebodohanmu dan kelalaianmu itu fi jambillah, di sisi Allah. Orang-orang seperti ini besok baru kerasa ketika ajal maut datang. Oh ya Allah, selama ini saya ternyata salah tujuan. Yang harusnya ibadah, malah dia hanya fokus kepada dunia. Ini hanya dirasakan bagi mereka orang-orang yang cinta dunia, dan ini hanya dirasakan ketika sedang sakaratul maut. Rasa sekali orang sakaratul maut. Orang yang di sekelilingnya tidak sadar. Orang ketika sedang sakaratul maut, maka dia akan terbelalak matanya. Baru sadar, oh selama ini saya jauh dari Allah. Oh selama ini saya hanya fokus dengan dunianya. Oh selama ini saya hanya kerja, tidak ibadah kepada Allah. Ini hanya dirasakan ketika kapan? Sedang sakaratul maut. Baru sadar. Dan ketika sadarnya sedang sakaratul maut, ini tidak ada gunanya lah, tidak ada manfaatnya lah.
maka ketika hidup Allah sudah sampaikan surat At-Takatsur. Supaya apa? Jangan sampai kita seperti orang-orang ini, ya. Maka Allah mengatakan, "Kala sekali-kali tidak." Ini kan merupakan ancaman, peringatan dari Allah. Jangan sampai kamu hai orang beriman seperti orang ini, ya. Kemudian apa? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah menegaskan yang kedua kali, coba. Saking cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah menegaskan yang kedua kalinya, tsumma kemudian kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak kamu akan mengetahui akibat dari kebodohanmu itu tadi. Ini begitu cintanya Allah kepada hambanya, ya. Sehingga apa? Allah memberikan peringatan sampai 2 kali. Hati-hati wahai orang-orang beriman. Hati-hati wahai hambaku. Kan kayak gitu. Jangan sampai apa? Kamu terjerumus, kamu terpengaruh. Ya wajar kita membutuhkan dunia, harta. Tapi ingat, tujuan kita bukan hanya untuk mengejar harta. Maka apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, ya, wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah apa-apa yang bermanfaat bagimu untuk akhirat. Wala tansa, dan jangan lupa nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Coba Allah mengawali urusan akhirat dulu. Artinya apa? Allah menyuruh hamba-hambanya untuk fokus urusan akhirat. Kemudian apa? Memberikan pesan, jangan lupa urusanmu di dunia. Kamu juga punya bagian untuk duniamu. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu mencari nafkah, membayarkan ya nafkah untuk keluarga dan seterusnya. Anak-anak butuh ini itu. Tetap ada kewajiban, ya. Tapi ingat tujuan dan kewajiban utama kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gara-gara kita maisha, gara-gara kita memenuhi kebutuhan keluarga, gara-gara kita ingin ya hidup nyaman, tapi lupa bahwasanya Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki, yang ini menjadikan tujuan diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.